Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa kafa. Summa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang kami muliakan para alim ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, remaja, anak-anak, ibu-ibu yang juga insyaallah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah, saat ini mungkin Allah Subhanahu wa taala telah dudukkan kita dalam satu majelis yang sangat bermanfaat. Walaupun terlihat masih kecil oleh manusia, tetapi sangat besar pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala akan hantar malaikat rahmat untuk berkerumun dengan kita, saudara sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara sekalian yang mulia, syukur apa sih yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dalam kehidupan seorang hamba yang muslim? Ada yang bisa jawab? Syukur seperti apa? Bapak depan sini bisa jawab? Kalau cuma syukur atas perkataan, semua bisa. Bahkan yang bukan Islam pun bisa mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillah. Yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, syukur seorang muslim yang baik bukan hanya dalam perkataan, tapi dalam aplikasi amal di kehidupan kita sehari-hari. Adakah peningkatan iman dalam kehidupan kita? Ibadah kita semakin baik, muamalah kita semakin cantik, jauh daripada menipu atau riba. Muasyarah kita semakin hebat sebagaimana interaksi Nabi dan sahabat. Mereka adalah orang-orang yang pandai memuliakan ulama, menghormati yang lebih tua, menghargai yang sebaya, sayang kepada yang lebih muda. Mudah-mudahan sifat Nabi dan sahabat wujud juga dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada seseorang yang lebih hebat akhlaknya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memiliki akhlak yang sempurna perlu kekuatan iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya berapa istri? Boleh jawab? Saudara sekalian, itu 9 atau 11 istri Nabi. Tidak pernah ada satupun di antara mereka yang pernah minta cerai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini nggak pernah saling curhat karena hati tergores karena dilukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak ngaku ayo, istri kita berapa? 1, betul? Tapi berapa kali lisan ini menggores daripada hati istri-istri kita? Masya Allah, jauh sekali kita punya akhlak. Seseorang yang tidak pernah menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya dan mereka cinta kepada beliau, dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau menegur, hikmah, nggak nusuk. Suatu ketika ada cerita baik ini, muasyarat Rasul dengan Aisyah. Ya Aisyah ta'alhina, ana uridu laban. Wahai istriku yang tercinta, aku menginginkan secangkir susu. Aisyah pergi ke dapur, karena yang minta susu bukan sembarang suami, sekaligus dikasih Allah. Aisyah tuangkan susu ke dalam cangkir. Al-insan maharul khata wa nisyan. Manusia tempat dia buat salah dan lupa. Walaupun istri Nabi, yang dimasukkan oleh Siti Aisyah ke dalam cangkir yang berisi susu bukan cairan gula, tapi cairan garam. Ya. Kira-kira rasanya seperti apa bapak-bapak, ibu-ibu? Asin. Asin. Masya Allah. Maka dibawa oleh Aisyah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai suamiku, ya Rasulullah, ini susu pesanan engkau. Dicicip oleh Nabi. Susu buatan Aisyah seperti ini nih. Nyampain doang nih ya. Bismillah. Alhamdulillah. Terasa asin di lidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi enggak marah seperti bapak-bapak sekalian sering marah sama istrinya kalau bikinkan kopi kurang gula. Betul Bu? Takut dimarahin ibu-ibu nih ya. Ulang apa sih katanya? Nabi tersenyum, menampakkan wajah kenikmatan memandang istrinya Aisyah dengan pandangan penuh cinta dan kasih sayang. Walaupun itu susu dirasa asin di lidah Nabi. Kali kedua diminum lagi susu yang sama juga terasa asin, sampai kali ketiga itu susu yang terasa asin dihabiskan oleh Nabi habis setengah cangkir hanya demi untuk menjaga perasaan seorang wanita. Mulia akhlak Nabi kita. Mulailah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata-kata, wahai istriku Aisyah, begitu lezat susu buatan kau itu, tapi aku enggak mau menikmati lezat susu ini sendiri saja. Aku ingin istriku yang tercintamu menikmati susu buatannya. Silakan minum wahai istriku. Masya Allah. Diminum oleh Aisyah terasa asin, maka Aisyah malu, pipinya meronak kemerahan. Disitulah Siti Aisyah mendapatkan julukan, wahai istriku Humairah, pipi yang merah-merahan. Luar biasa. Sanggup amal bapak-bapak insya Allah? Ya, harus baik sama istrinya. Orang yang paling baik kata Nabi, dia adalah orang yang paling berakhlak kepada istrinya. Kepada siapa lagi? Kepada tetangganya. Tetapi untuk punya akhlak yang sempurna, akhlak yang baik, sebagaimana Nabi dan sahabat, perlu ditarbiyah imannya. Iman lebih penting daripada segala yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Kalau kita punya tim sepak bola gagal jadi juara tahun ini, ada siaran ulang coba lagi tahun depan. Seorang petani gagal panen, ada siaran ulang coba lagi 4 bulan mendatang. Tetapi hidup di alam dunia cuma sekali saja bapak-bapak ibu-ibu ada sekalian. Mati tidak bawa iman, tidak ada siaran ulang, itu namanya gagal. Apa gagal? Gagal total. Gagal total. Iman ini lebih penting daripada segalanya. Atas perkara ini Sayyidina Ali sampaikan kepada kita, la takhruju minad dunya illa bil iman. Janganlah kalian keluar tinggalkan dunia ini kecuali membawa iman kepada Allah. Seorang hamba mati tidak punya pangkat, tidak mengundang marah Allah.
nggak punya istri yang cantik, memikat suami yang tampan, pun tidak mengundang murka dan kemarahan Allah. Tetapi tatkala seorang hamba laki-laki dan wanita mati tidak bawa iman, awal kebinasaan hidup dia dunia hingga akhirat. Saudara sekalian, lebih daripada itu Allah Subhanahu wa taala telah hantar kita hidup di alam dunia sebagai asraful makhlukat. Makhluk yang paling mulia hidup di alam dunia adalah manusia. Tetapi banyak di antara mereka, di antara kita semua, kadang-kadang lupa apa yang menyebabkan kita mulia hidup di alam dunia sebagai manusia. Ada yang punya pemahaman, oh mulia saya hidup di alam dunia karena perkara pangkat, jabatan, kedudukan. Tidak, karena itu semua akan sirna dalam kehidupan kita. Kalau enggak kita lebih awal meninggalkan itu semua, maka itu semua yang akan lebih awal meninggalkan kita. Betul Pak RW? Betul Bapak Ibu? Iya. Kita andalkan jasad kita mulia hidup di alam dunia sebagai manusia, tidak akan pernah. Kita tafakur dan tadabbur. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik sekalian, lihat di atas kepala kita ada apa? Ada rambut. Mana lebih berharga rambut hewan bila dibandingkan dengan rambut manusia? Rambut hewan di Australia sana ada perusahaan besar olah daripada rambut domba, diolah menjadi wool, dipasarkan harganya mahal. Bagaimana dengan rambut manusia? Tidak ada harganya. Di bawah rambut ada kulit, juga masih lebih berharga kulit hewan bila dibandingkan dengan kulit manusia. Saya lagi kecil, umur sekarang 44 tahun, 45 bentar lagi. Pernah dengar satu lagu, tas hitam dari kulit buaya. Mahal nggak kira-kira harganya? Mahal nggak Pak? Ibu-ibu mahal nggak? Mahal. Sepatu dari kulit rusa pun mahal. Bagaimana dengan kulit manusia? Tidak ada harganya Bapak Ibu Saudara sekalian. Di bawah kulit ada daging. Mana lebih berharga daging hewan bila dibandingkan dengan daging manusia? Daging sapi berapa Bapak-bapak, Ibu-ibu harganya sekarang per kilogram? Berapa coba jawab? Kasihan amat, nggak pernah beli. Oh tuh, Masya Allah ya, mahal. Daging ayam mahal. Daging manusia tidak ada harganya. Di bawah daging ada tulang juga, masih lebih berharga tulang hewan bila dibandingkan dengan tulang manusia. Sop kaki kambing, sop kaki sapi, bakso mie ayam mahal harganya. Ada yang mau jual beli sop kaki manusia, tidak ada harganya. Lalu apa yang menyebabkan kita mulia hidup dalam dunia sebagai manusia? Bukan karena perkara pangkat, jabatan, kedudukan, apalagi jasa, tidak, melainkan karena ruhaniat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana ruh kita menggerakkan jasad kita untuk taat kepada perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan dalam kehidupan kita, dunia yang sementara, akhirat yang kekal selama-lamanya. Jika tidak, manusia yang mengumbar hawa nafsunya sehingga akal sehatnya tidak lagi mampu berpikir secara sehat, dia umbar hawa nafsunya, derajatnya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'am bal hum adall. Derajat manusia seperti ini akan lebih hina daripada hewan yang mulia.
Jadi yang membuat diri kita mulia ini ruh. Kalau ada amal agama. Makanya dulu ketika nikah, kata Pak Penghulu, siap memberikan nafkah lahir dan batin, siap. Mobil itu jadilah kita menikah. Tapi banyak di antara mereka salah mendefinisikan apa itu nafkah batinnya. Maka dia nisbat kepada hubungan biologis. Tidak. Hubungan biologis antara suami dan istri ini hubungan lahiriah. Karena zahir ketemu dengan zahir. Nafkah batinnya yang harus seorang laki-laki berikan kepada istri dan anaknya adalah sesuatu yang harus kita berikan kepada ruh mereka, agama. Ini banyak yang lemah. Padahal salat adalah perkara yang paling penting setelah beriman kepada Allah. Nah, disampaikan kepada kita, seorang hamba yang muslim, jikalau salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Jika salatnya buruk, maka buruklah seluruh amalannya. Maka ini menjadi barometer. Nabi sampaikan kepada kita, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat adalah pilihannya agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia tegakkan agama. Meninggalkan salat merobohkan agama. Mana ciri orang tidak bersyukur? Dia tinggalkan salat 5 waktu. Sebagaimana tadi dia dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana salat Nabi? Berjamaah di masjid tepat pada waktunya. Ini ciri orang yang bersyukur. Ciri orang yang bersyukur. Nabi sampaikan kepada kita, salat diibaratkan kepala pada badan. Diibaratkan kepala pada badan. Kalau ada yang bertamu ke rumah kita, assalamualaikum, dia datang nggak punya tangan, masih mau terima tamu tersebut? Masih? Dia datang, kupingnya cuma sebelah, assalamualaikum, masih mau terima? Kakinya pengkor, dia dipincang, bertamu ke rumah kita, masih membukakan pintu? Masih. Tapi tengah hari bolong, ada yang bertamu ke rumah kita, assalamualaikum, nggak punya kepala, ada yang diterima? Ada yang bertamu ke rumah kita, dia nggak punya kepala, ada yang diterima, Bapak Ibu? Nggak ada yang mau, ini namanya apa? Masya Allah. Nabi sampaikan kepada kita, salat dalam kehidupan seorang muslim diibaratkan kepala pada badan. Bagus puasanya, zakatnya hebat, infak sedekah, sudah haji, tapi meninggalkan salat, tertolak semua amalan di Allah Subhanahu wa taala. Karena amal-amal ibadah yang lain diibaratkan angka 0. Bilangan yang menentukan adalah angka 1 di depannya. 1 di depannya ini sangat menentukan. Ada 01 berarti 10, ada 02 100, ada 03 1000, 04 10.000, terus seperti itu. Buat amal kebaikan apapun, meninggalkan salat tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi coba-coba tinggalkan salat, Bapak Ibu yang mulia. Untuk ibu-ibu di belakang sana ini, Masya Allah, kalau bisa jangan kita ini sholat memberikan sisa waktu kepada Allah. Seorang wanita thalihah, dia sebelum datang waktu azan sudah punya wudu, dia ini sudah istirahat menunggu datangnya waktu sholat di atas sajadah. Kira-kira ada yang sudah amal loh, ibu-ibu di belakang sana. Biasanya orang tua nih, ada nggak? Ada ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Rusaknya hubungan kita dengan suami
hubungan kita dengan para istri, rusaknya hubungan orang tua dengan anak-anak, kakak dengan adik kita dengan tetangga, di kantor rusak hubungan kita dengan teman bisnis, karena rusaknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ada perbaikan hubungan kita dengan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Kekuatan kaum muslimin, saudara sekalian, dilihat dari salat subuhnya. Untuk para laki-laki ini, kalau kita andalkan teknologi, ekonomi lawan mereka, orang-orang yang memusuh kita di luar Islam, nggak akan ada menangnya kita. Mereka lebih hebat, karena Allah pun tidak berjanji. Janji Allah akan tolong orang yang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan wajib bagi aku, kata Allah, menolong orang-orang yang beriman. Makanya kisah kemerdekaan kita, orang-orang Indonesia harus hafal. Senjata dulu kita nggak punya, menang karena bambu runcing, betul Pak RW. Tapi mereka ini banyak orang soleh dan solehannya. Laki-lakinya di luar berperang, istrinya di rumah doa. Iya, kerjasamanya bagus. Kalau suaminya kerja, istrinya ngaji di rumah. Kita mengaku seorang muslim dan muslimah, tapi kerjasama kita kurang. Sebentar lagi bulan Sya'ban tuh. Apa pertengahan bulan Sya'ban itu? Malaikat Israel alaihi salatu wa salam dapat catatan dom yang baru. Apa itu dom? Daftar orang mati setahun ke depan. Jadi nama-nama orang mati setahun ke depan di pertengahan bulan Sya'ban itu diberikan oleh Allah kepada malaikat Israel. Bisa jadi nama kita ini tercatat di dalamnya, saudara sekalian. Iya. Karena syarat mati ini enggak mesti tua dulu, enggak harus sakit. Kalau urusan kelahiran, Bapak Ibu saudara sekalian, yang tua lebih awal dari yang muda. Tapi kalau untuk urusan mati, bisa jadi kebalik, yang muda lebih awal daripada yang tua. Lihat kuburan, ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Tetapi kematian bukan masalah untuk mereka yang mati bawa iman sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang mati sempurna iman amal kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah berikan umur panjang, kesehatan, bisa berkunjung ke kampung kami, ke kota kami. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau beres kencang dia.